Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Oktavia dengan NPM 23106311-265 dari kelas 4B Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi cyberbullying dan kekerasan online untuk memenuhi tugas mata kuliah Final Project Literasi Digital. Dosen pengampu Bapak Agung Susloyuda Irawan, MKom. Nah, kalian pasti sudah gak asing kan dengan istilah cyberbullying dan kekerasan online. Di era digital ini, internet mempermudah kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tapi di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Cyberbullying dan kekerasan online bisa berdampak besar pada individu maupun masyarakat. Di video ini kita akan bahas secara lengkap tentang apa itu cyberbullying, contoh-contohnya, dampaknya, serta cara mencegahnya dan menanganinya. Yuk simak sampai habis ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya cyberbullying dan kekerasan online itu? Cyberbullying itu adalah perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau email pelaku. Pelaku biasanya bertujuan untuk menyakiti, mengancam, atau mempermalukan korban. Kalau kekerasan online itu apa sih? Kekerasan online adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dunia digital seperti penyebaran ujaran kebencian, pornografi, atau ancaman. Tujuannya bisa untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi korban. Selanjutnya ada bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan online. Bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyerangan verbal. Nah, ini biasanya mengirimi pesan yang bersifat menghina, mengejek, atau memfitnah korban. Yang kedua, ada penyebaran konten negatif. Ini menyebarkan foto atau video yang memalukan atau menyinggung seseorang. Yang ketiga, ada pemblokiran atau pengucilan, menghapus atau mengabaikan seseorang dari media sosial dengan tujuan mengucilkan. Yang keempat, ada pelecehan seksual, mengirim pesan atau konten yang bersifat pelecehan seksual kepada korban. Nah, kelima, ada penyebaran ujaran kebencian. Pelaku cyberbullying akan menyebarkan ujian kebencian yang ditunjukkan kepada korban seperti berdasarkan ras, agama, atau gender. Nah, selanjutnya ada dampak cyberbullying dan kekerasan online. Apa sih dampaknya? Banyak orang menganggap cyberbullying itu hal sepele, padahal dampaknya bisa sangat serius. Korban bisa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Tidak sedikit kasus di mana korban cyberbullying kehilangan kepercayaan diri dan merasa terisolasi. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim bisa berujung pada tindakan yang lebih berbahaya seperti menyakiti diri sendiri atau sampai bunuh diri. Karena itu, kita harus semakin sadar akan bahayanya dan tidak menganggap remeh perundungan di dunia maya. Nah, selanjutnya ada contoh cyberbullying. Yang pertama, ada pencemaran character assassination, menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi seseorang. Dampaknya bisa jangka panjang. Yang kedua, ada penghinaan dan pencemaran nama baik, flaming, menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan seseorang secara online. Ini bisa sangat merugikan si korban. Yang ketiga, ada perundungan, harassment, tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mengganggu atau menyakiti seseorang. Nah, dampak cyberbullying itu ada dampak psikologis. Nah, dampak psikologis itu apa? Ada stres, depresi, kecemasan. Nah, potensi dampak jangka panjang. Kalau dampak sosial, itu ada isolasi sosial, gangguan hubungan personal. Nah, selanjutnya ada contoh kekerasan online. Yang pertama ada hate speech. Hate speech itu adalah bentuk kekerasan online yang berupa ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat ditunjukkan kepada individu
atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat menimbulkan rasa takut, terintimidasi, dan terisolasi bagi korban. Yang kedua ada intimidasi online. Intimidasi online adalah bentuk kekerasan online yang berupa ancaman atau tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti korban. Intimidasi online dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengirim pesan ancaman, menyebarkan rumor, atau menyebarkan foto atau video yang bersifat memalukan. Yang ketiga ada ancaman dan penyebaran konten kekerasan. Ancaman dan penyebaran konten kekerasan adalah bentuk kekerasan online yang berupa ancaman untuk melakukan kekerasan atau penyebaran konten kekerasan. Nah, ancaman kekerasan dapat berupa ancaman untuk melukai, membunuh, atau menculik korban. Penyebaran konten kekerasan dapat berupa foto atau video kekerasan atau konten yang mempromosikan kekerasan. Nah, selanjutnya ada dampak kekerasan online terhadap individu. Pertama ada trauma psikologis, potensi ancaman terhadap keamanan fisik. Nah, kalau terhadap masyarakat ada pergeseran budaya dan nilai, peran media dalam membentuk opini publik. Nah, ada caranya nih, cara mencegah cyberbullying dan kekerasan online. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran. Kita harus lebih sadar bahwa cyberbullying dan kekerasan online adalah masalah yang sangat serius. Yang kedua, mengajarkan keamanan digital kepada anak-anak dan remaja, karena harus diajari bagaimana menggunakan internet dengan bijak dan aman. Nah, lalu mendukung lingkungan yang positif. Jangan ikut-ikutan menyebarkan kebencian. Sebarkan hal-hal yang positif di media sosial. Lalu ada meningkatkan pengawasan. Nah, kepada orang tua dan guru perlu memantau nih aktivitas anak-anak di dunia maya untuk mencegah potensi kekerasan online. Nah, penanganannya gimana kalau misalkan menjadi korban kekerasan online? Kalau kamu atau seseorang yang kamu kenal menjadi korban, ini yang harus dilakukan. Nah, pertama kali yang harus dilakukan itu harus simpan bukti. Jangan hapus pesan atau konten yang mengancam. Simpan sebagai barang bukti. Yang kedua, ada laporkan ke pihak berwenang. Laporkan ke polisi, Komnas Perempuan, atau platform media sosial terkait. Nah, lalu dapatkan bantuan profesional. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor jika mengalami dampak psikologis. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa ambil kesimpulan kalau cyberbullying dan kekerasan online adalah masalah serius. Korbannya bisa mengalami dampak negatif yang mendalam, bahkan sampai memengaruhi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Kita nggak boleh diam saja kalau melihat teman atau orang lain mengalami cyberbullying. Kita semua punya peran dalam melawan cyberbullying. Jangan sampai kita jadi pelaku dan jangan diam saat melihat ada orang yang menjadi korban. Mari kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.